Cepati manunggal Gusti Gusti Lemah Sempurna. Ronggo siap-siap, kamu akan dapat tugas. Kau akan mandi jalan. Pak, kenapa Bapak cepat sekali meninggalkan Nia, Pak? Di sini Nia kesepian. Nia nggak punya siapa-siapa lagi. Kenapa Bapak begitu cepat meninggalkan Nia, Pak? Sip. Ya Pak RT. Nanti kita mampir ke rumah Nia dulu ya. Iya Pak RT. Kasihan keadaan dia setelah ditinggal bapaknya. Saya kadang-kadang juga prihatin Pak RT ya Nia. Suka menas gitu sendiri-sendiri di rumah. Udah nggak ada keluarga. Kebetulan ada orang Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nia, bagaimana keadaanmu Nia? Pak RT kesini sangat prihatin atas musibah yang menimpamu. Iya bener Nia. Mang Hansip sama Pak RT kesini cuma memastikan keadaan Nia baik-baik saja. Karena Pak Hansip dan Pak RT ini sangat khawatir dengan keadaannya sekarang. Begitu Pak RT? Iya benar. Sebelumnya, terima kasih Pak RT, Pak Hansip. Duduk dulu, Pak. Pak Hansip, duduk. Saya berdiri aja Teh. Jadi gini nih ya, Pak RT ingin memastikan kalau kamu butuh apa-apa, kamu nggak usah segan-segan hubungin saya, karena kamu juga kan termasuk warga saya. Iya, Pak RT. Terima kasih banyak sebelumnya, Pak RT. Iya nih ya, anggap aja Pak RT ini sebagai orang tuanya. Dan apabila Nia perlu sesuatu, saya nggak ada di rumah, tolong hubungin Pak Hansip. Iya, Pak RT. Bener Nia. Kalau Nia butuh apa-apa, kalau Pak RT lagi nggak ada di rumah, bisa lihat Pak Hansip Nia. Tenang aja Pak Hansip bantu untuk masyarakat juga Pan. Terima kasih banyak, Pak Hansip. Pak RT hanya berpesan pada Nia. Nia ini kan masih muda, masa depannya masih panjang. Jadi Nia harus tetap semangat. Iya, Pak RT. Nia harus tetap semangat untuk menghadapi kehidupan ini. Apalagi Nia tanpa orang tua. Nia harus tetap bersabar dan semangat Nia. Iya, Pak RT. Karena segala rintangan,
cobaan hidup ini banyak. Bener kata Pak RT nih ya, hidup itu jangan terlalu diambil pusing nih ya, jalanin aja apa yang bikin kita bahagia, kita lakuin aja nih ya. Pokoknya yang pusing-pusing buang aja nih ya. Hidup itu mah harus semangat, walaupun kita udah nggak ada orang tua, kita harus sabar ya. Jangan suka denger caci-cacian orang lah. Caci makian orang itu cuma omong kosong buat kita nih ya, nggak ada gunanya juga ya. Intinya ya, jangan berkecil hati dengan ketidakadaan orang tuanya sekarang. Pokoknya apa yang bisa membuat Nia bahagia, lakuin aja Nia. Nggak usah denger omongan orang. Yang penting Nia tetap semangat menjalani hidup ini. Kan Nia juga masih muda, perjalanannya masih panjang. Benar tuh kata Pak Hansip nih ya. Jadi kalau ada keperluan apa-apa, minta bantuan sama Pak RT. Pak RT nggak akan kemana-mana. Jadi Pak RT standby di rumah 24 jam untuk keperluan warganya. Iya Pak RT. Dan Pak Hansip juga Nia akan menjaga rumahnya. Pak Hansip siap keliling tiap malam di depan rumah Nia untuk memastikan keadaan Nia baik-baik saja. Pak RT, Pak Hansip, sebelumnya terima kasih banyak Pak RT, Pak Hansip. Nia pribadi jadi ngerasa lebih spesial karena Pak RT, Pak Hansip mau direpotkan oleh Nia. Dia jadi nggak enak seperti ini Pak RT, Pak Hansip. Iya, nggak usah ngomong seperti itu. Pak RT dan Pak Hansip siap membantu 24 jam. Ini udah kewajiban kami. Ya udah kalau gitu Pak RT dan Hansip permisi dulu. Mau keliling lagi. Terima kasih Pak RT, Pak Hansip. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu harus kerja ekstra untuk mengawasi rumahnya istrinya. Karena dia udah nggak ada. Kalau ada apa-apa, RT, Hansip. Sini, gua mau ngomong. iya Pak Sata, ada apa? Pak Sata dari mana ya? Sana kan kebun. Kamu dari mana, kek? Itu mau urusan gua. Sekarang lu balik ku tanya. Ngapain lo ke rumah sini ya? Pak Sata, dia kan sebatang kara. Saya anggap anak saya sendiri. Jadi wajar dong Pak RT ngontrol rumahnya. Bukan begitu Pak Sata. Nia itu kan sebatang kara. Kalau bukan kita-kita yang nolong, siapa lagi? Pak Sata. Teh. Lu gua minta dia jangan ikut campur. Walaupun ini atasan lu. Dia juga punya hak untuk berbicara. Apa lu bilang? Nia si batang kara kata lu. Iya, dia kan udah nggak punya orang tua. Teh. Nih, gua tahu yang ada di isi otak lu. Lu kan udah lama hidup nggak ada pendamping. Nah, sedangkan Nia, dia masih perawan, dia kan? Tapi dia tuh umur Pak Sata, dia itu masih bocah. Nggak mungkin saya udah tua kawin sama bocah. Biar kata Nia masih bocah, tapi Nia udah dewasa. Gue tahu yang ada di otak lo. Pak Sata jangan so tau deh. Niat saya tuh untuk menolong dia karena dia tidak punya orang tua. Nolong kata lo? Nolong, lu bilang aja, Pak Sata, saya nolong Nia menyelam sambil minum air. Maksud lu begitu kan? Itu tidak mungkin Pak Sata. Saksinya Pak Hansip sendiri. Benar Pak Sata. Saya cuma mau memastikan keadaannya saja Pak Sata, nggak ada maksud lain.
namanya anak buah. Apa juga nurut apa kata atasan? Nggak mungkin dong. Anak buah ngebantah sama atasan, nggak mungkin. Pasti apa yang dikatakan atasan, anak buah udah manggut. Ya, apalagi. Nggak mungkin Pak Sata. Dia biar gimana anak buah saya. Iya. Jadi dia tahu gerak-gerik bosnya gimana. Iya, siapa bilang ansip anak buah gua? Nggak mungkin. Gua juga nggak mau punya anak buah macam begini. Sekarang gini aja Pak Sata. Nanti kalau nggak percaya Pak Sata bisa tanya langsung sama Nia. Benar Pak Sata. Apa tujuan saya yang sebenarnya? Gua tuh nggak ada keperluan. Gua nggak ada niat buat nyamperin Nia. Jadi jangan nuduh gitu sembarangan dong. Gua bukannya nuduh. Gua bicara apa adanya yang gua lihat pakai mata kepala gua. Gua nggak nuduh. Pak Sata jangan asal bicara ya. Atasan saya ini nggak pernah berbuat seperti yang Pak Sata bilang itu. Jadi Pak Sata jangan macam-macam Pak Sata. Udah nih, nggak usah jangan diladenin. Kebiasaan. Nggak usah dilayanin orang begini. Memukul, pukul, tinggal pilih. Ini negara hukum. Pak Sata, kita kalau bisa jangan sampai ribut begini. Kita malu. Apalagi saya sebagai RT. Kalau warga yang lihat gimana? Ya mau ngajak ribut lu berdua siapa? Hah? Gua nggak mau ngajak ribut lu berdua, tapi nih bawahan lo. Lihat muka gua. Bawahan lo mana sama gua. Perlu gua kandangin anak buah lo. Hah? Jadi Pak Sata sebenarnya nggak boleh ngomong seperti itu Pak Sata. Saya sama Nia, saya anggap anak saya sendiri. Teh. Apa? Lo anggap anak lo sendiri? Nggak masuk akal. Orang begini harus kita apain biar dia yakin. Apa? Hah? Mau ngapain lu berdua? Hah? Mau marah sama gua? Marah. Ayo, gua lihat. Marah lu gimana? Marah anak buah lu gimana? Nah, kalau lu udah marah sama gua, otomatis tangan lu yang ngomong. Nah, di situ tangan lu ngomong. Di sini gua baru berbuat. Hei, asal lu tahu ya, biar lu tahu berdua, walaupun lu di sini berdua berkuasa di wilayah ini, gua kagak takut. Jangan-jangan dia yang demen sebenarnya. Hey. Jadi melimpah kepada kita. Hei, apa lu bilang? Gua demen sama Nia. Bisa aja Pak Sata, Nia itu cantik. Gak mungkin, gak mungkin gua demen Nia. Asal lu tahu aja, perempuan jenis kayak Nia banyak di jalanan. Ngapain gua ngurusin? Nah, apalagi saya sebagai Pak RT, masa harus demen warganya? Kan tadi lu bilang, lu anggap anak kan? Saya anggap anak saya sendiri. Saya cuma mosen kepada dia, bila ada keperluan apa-apa, tolong minta bantu pada saya. Teh, kadang-kadang omongan lu berdua nih muter-muter udah kayak tanggal. Gua rasa lu berdua dalam hati kecil lu nih, lu lagi bersaing buat ngerebutin hati si Nia. Pak Sata jangan asal ngomong ya. Udah biarin. Pukul, pukul. Gua mau lihat tenaga lu sampai mana. Nanti Gua mau tahu kelakuan aparat RT. jangan seperti itu. Dari dulu pada saya seperti itu. Sebelum saya menjabat RT juga pernah digituin sama dia. Hei, sip, asal lu tahu aja, ini atasan lu yang lu banggain. Asal lu tahu, ini dia musuh bebuyutan gua dari kecil. Dari semenjak gua SMP, terus terang aja, gua kagak senang sama dia. Lu ingat itu? Tapi saya sekarang jadi RT, Pak. Ente warga saya. Apa lu bilang? Nggak boleh ngomong gitu Apa sama bilang? RT. Gua warga lo, tapi gua kagak ngakuin lu RT gua. Walaupun gua tinggal di RT ini, wilayah lo, tapi sorry, gua Itu kagak hak- ngakuin lu Itu RT. hak Pak Sata. Tapi kalau ada apa-apa,
perluin RT, Pak RT bersumpah nggak akan mau nolongin gue. Gak masalah. Gak masalah lu gak mau nolongin gua. Gua orang banyak harta, banyak banda, apapun bisa gua perbuat. Teh, banyak. Gua ada pesan buat lu. Jangan sekali-kali lu deketin si Nia. Apa perlu gua sebar fitnah warga sini? Hah? Sip. Jagain RT lu. Ya cabut. Jangan sekali-kali lu berdua deketin Nia. Kalau lu mau hidup panjang. Bagus pintu belakangnya tiba model triplek begini. Pokoknya semuanya harus kelar malam ini. Gua rasa aman karena dia kan hidup cuma sendirian di rumah ini. Bagus persiapan gua ada. Gua rasa aman. Kalian kenalin gua kalau begini. Pokoknya keluarga ini harus habis sehabis-habisnya. Aman. Keluarganya nggak ada gue. Kayak suara bergerak ya. Hei, siapa itu? Gak ada yang jawab. Apa jangan-jangan kucing? Karena kan wilayah sini banyak kucing. Nah, paling kucing ini di samping. Pokoknya misi gua harus selesai malam ini. Gak bisa ditunda-tunda karena ini kesempatan terakhir. Kok lampunya mendadak mati sih? Kalau lampu mati berarti ini memang peruntungan gua. Gua nggak perlu mindik-mindik lagi. Kok lampu mati ada suara barang jatuh ya? Tapi gua penasaran suara apa tadi. Takutnya nanti ada yang ngintip lagi. Karena nih kan anak perawan. Ntar kalau gua ada yang barengin, wah bisa berapi.
Berarti ini Kaling kalau kagak ditabrak tikus, tabrak kucing. Tapi sejauh ini nggak ada ngeliat. Masih ada. Weh, siapa tuh? Jangan main-main sama gue lo. Tapi nggak ada siapa-siapa. Kucing apa ya? Pokoknya harus terlaksana malam ini. Suasananya mendukung ini. Sepi. Pojok mana dia kamarnya? Banyak misterinya sini rumah. Tapi gimana pun harus terlaksana ya ke malam ini. Pokoknya malam ini gak peduli apapun yang terjadi, misi gua harus terlaksana. Perasaan gua kagak enak ya. Apa jangan-jangan suara-suara yang gua dengar tadi emang dibuat dari dandang, lampu, gorengan, sampai suara kaleng. Kok suaranya malah santer. Enggak, gua gak takut sama lu. Enggak, apapun yang terjadi, gua harus ngabisin keluarga lu. Lu menakut-nakutin gua kagak takut. Kalau berani munculin muka lu, pokoknya gua kagak takut. Keluarga lu semua harus habis tangan gua, termasuk anak lu. Gua kagak takut. Kalau berani
Muncul lo. Jangan bisa nakut-nakutin. Muncul lu. Jangan suara doang, munculin. Pokoknya semua keluarga lo harus habis tangan gua, termasuk anak lo. Gua kagak takut. Gua kagak peduli. Keluar lu sini. Segitu doang lu nakutin gua lo. Gua suruh nampakin, ternyata gua berani, lu yang takut. Pokoknya apapun yang terjadi, satu misi harus terselesaikan. Ini dia tidur ruang tengah. Rupanya dia kagak berani tidur di kamarnya. Ya, ambil bantal itu dekat kepala Nia. Bantal bekep. Oke, diambil. Nah, ngomong dalam hati lagi. Taruh dulu. Nia agak ngulet sedikitnya. Mau tak kaget. Mau Sata diginiin mukanya pakai tangan, bentar. Ini yang ngulet lagi. Ngecek keadaan dulu bang, ngecek keadaan, tengok-tengok. Angkat yang tinggi bantalnya, kurang tinggi.
Nah nih ya, mulai tidur miring nih ya. Tahan dulu, tahan, slow motion. Slow motion. Oke. Kagak ada orang yang denger lo. Akhirnya mati juga nih anak. Aman, gak ada ngeliat. Ternyata orang kampung jam segini bermolor. Puas gua. Satu keluarga, 3 nyawa. Dah gua habisin. Kalau gini gua puas, sepuas-puasnya. Bininya gua santet. Ya, walaupun biayanya mahal, persyaratan berat, tapi buat gua urusan duit bukan masalah. Yang paling gua dendamin Samsudin. Samsudin mati tabrak truk karena ulah gua juga. Gua
nyewa mobil truk buat nabrak si Sudin. Akhirnya dia mati di lokasi tanpa jejak siapa pembunuhnya. Sampai sekarang aparat tidak bisa melacak siapa pelaku penabraknya. Karena nomor seri mobilnya telah diduplikat pakai nomor palsu. Dan yang lebih puas lagi, anak semata wayangnya, peninggalan satu-satunya, hari ini mati di tanganku sendiri. Sungguh ini rasa kepuasan yang tidak terhingga. Aku bisa membunuh dengan tanganku sendiri. Biar kata orang tangan ini bersih, orang takkan bisa melacak siapa pelaku di balik pembunuhan satu keluarga ini. Tapi ada 1-2 orang yang curiga sama gua. Pasti RT Paul sama Ansip Geblek ini. Pasti secara nggak langsung dia curiga sama gua gara-gara pertemuan tadi. Biar bagaimanapun gua harus bisa nyingkirin 2 kampret ini, RT sama Ansip. Tapi walau bagaimanapun di dunia ini uang punya kuasa. Gua tinggal bayar orang. Baru kali ini gua merasakan kebahagiaan yang tidak terhingga. Gua tinggal nyuruh si Didi buat mematiin itu Ansip. Dia minta berapa aja gua bayar. Yang penting 2 manusia ini harus tutup mata. Puas gua, apalagi kalau 2 orang ini bisa mati melalui tangan-tangan. Puas gua. Rasanya tangan ini udah kotor.
Kun. Kun. Hah? Kun. Hah? 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 Kuntilanak. Ampun, ampun. Jangan ganggu aku. Ampun. Sial bener hari ini mah. Main teh kalah mulu. Kok kayak ada bau yang gak enak ya? Kayak bau kematian. Gak enak banget baunya. Ada yang gak beres ini mah. Kagak ada orang yang denger loh. Kenceng banget baunya. Dia. 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 Kok gak ada suaranya ya? Dia. Wah, nggak beres ini mah. Dia. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Gimana gue nih ya? Ya, apa digade lagi tadi? Lapor RT dulu dah. Teh. Bener ini sawah katanya mau ada proyek di sini. Nah, kebetulan nih Ten. Saya hari ini udah ngontrol sawah-sawah yang bakal dijadiin lahan perumahan Teh. Jadi nggak semua gitu, hanya sebagian. Enggak semua Teh. Nah ini masalahnya Teh. Apa tuh? Pasti RT terlibat dong. Justru RT mau nanya, belum tahu. Pasti kan sebelum ke orang-orang ke RT dulu. Iya, tapi belum ada yang datang. Dapat komisi dong. Ya ntar kalau dapat ya gua bagi dah Mas Hansip. Tapi kalau dibagi dua jangan. Karena kan Teh, RT-nya yang jalan. RT di rumah saya yang ngontrol tiap hari. Cuma ngontrol, tapi kan urusannya RT itu. RT emang begitu mulu dengan saya. Ya, kalau nggak ada tanda tangan gua nggak bisa dong. Makanya NP 25%, ayo 70. Banyak amat. Lah, tekor saya. Ya cuma jalan doang. Lah ngongsok. Segala jalan doang lagi. Iya, tapi kan tanda tangan RT yang penting.
Coba kalau gua nggak tanda tangan ini, nggak mungkin ke Jural. Oh teh, saya mau ngomong teh. Apa tuh? Ngomong-ngomong, Mang Sata ngapa selalu menghalangi kita ya buat menjagain Nia? Padahal kan niat kita baik ya teh. Iya, saya juga bingung. Kenapa ya? Jangan-jangan ada apa-apa dia ini. Saya curiga teh sama Pak Sata. Kita dulu aja ngobrol. Aduh, niat kita kan baik ya teh. Iya Niat. maksudnya mau ngejagain dia teh. Iya, niat kita kan nolongin sini ya, ngebantuin kalau ada apa-apa. Dia kan udah sebatang kara, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Masa sih Sata ngelarang-larang? Maksudnya apa gitu loh? Ngomong-ngomong, punya dendam apa sih teh? Mang Sata sama Pak RT? Dendam, kayaknya sih ada kali ya. Masalah pembagian komisi kayaknya nih. Ini nggak dibagi. Bukan nggak dibagi. Dia kan waktu itu ngadain penjual. Kalau gua kan yang bawa pembelinya. Masa dia minta bagian sama yang dari pembeli? Dia kan harusnya dari penjualnya dong. Kayaknya dia benci banget ya sama RT. Justru itu. Setiap ada apa-apa, dia selalu menghalangi. Lagian masalah dia sama Cindy apa ya teh? Kita buat ngejagain aja, Nggak boleh gitu. apa dihalang-halangin sama dia? Niat kita kan baik, mau menjaga dia. Bener nggak? Iya, kita sudah bener terus. Terus sekarang gimana nih? Ya tetap kita pantau niat terus, dia kan di sebatang kara. Sip. Kalau kita nggak nolong siapa lagi? Apalagi saya sebagai warga saya sendiri. Tapi kan tadi Pak RT dengar sendiri dia ngancem bakal nyebar fitnah ke kampung ini bahwa kita berdua ada apa-apa sama Nia. Bagaimana? Orang juga nanti bisa menilai mana yang benar, mana yang enggak. Jalanin aja terus misi kita. Kita tolongin sini ya, jagain. Kasihan. Tapi kalau apa dia bener-bener nekat, Orang juga pasti lihat mana yang benar, mana yang enggak. Kita udah nggak diambil pusingan lah. salah RT sih tadi teh pakai nahan saya. Suruh gregetan lu Ya tadi justru teh. itu jangan sip. Jangannya tahu kita udah sama-sama tua, apalagi lu pakai seragam. RT pakai seragam, nggak mungkin dong kita diamin aja. Bener teh. Cuma jangan gimana gitu loh untuk menangani si Sata ini. Selalu iri kalau lihat saya. Dalam hal apa aja itu, sip. Dalam hal apa aja. Selalu menghalangi saya. Dari SMP punya dendam emang. Saya juga bingung mah, udah lama itu mah nggak tahu. Ini sih emang pembagian komisi dia kayaknya dendam. Mas, benci banget masalah mukanya kalau ngeliat RT. Iya, Saya kan sebagai aparat kampung ya, bener nggak? Bingung belainnya. ya kalian sih nggak usah terlalu bingung. Ini kayaknya ada dendam pribadi dia sama saya. Setiap saya mau ada apa, dia selalu menghalangi. Ini kan niat kita baik teh, mau menjaga Nia, bener nggak? Iyalah, apalagi warga kita. Dia kan juga masuk warga kita. Kenapa dia nggak ngebantu kita buat menjaga Nia, gitu kan ya kan? Ini malah menghalangi kita. Ini kan yang bikin saya curiga tuh itu teh. Iya. Kenapa dia menghalangi kita buat menjaga Nia? Sangka kita ada main lah sama Nia, bener nggak? Padahal niat kita kan tulus banget nolongin dia. Tapi kenapa ya Sata? Ada apa di belakangnya gitu loh dia? Harus kita selidikin ini teh. Ya itu pastilah. Kita diam-diam sambil ngeliatin dia juga, sambil pantau sininya. Dia juga kita pantau, jangan sampai lepas itu. Kita cari apa masalahnya, bisa benci sama kita gitu. Tenang teh, saya janji teh, saya bakal awasin sini ya terus teh. Malam siang saya siap. Iya, tapi jangan terlalu deket banget lagi. Iya teh. Kita pantau dari jauh. Saya juga punya hati tuh teh, tenang aja teh. Kalau Kita baru ente- kenal aja. Kalau Ansip terdekat sama Nia,
apa katanya tercomblangin gitu. Sata malah marah lagi. Bener, Teh. Jadi kita mantau dari jauh sambil mantau Sata juga. Sata mau berbuat apa sama Nia gitu. Apa ada rasa cinta kali Sata sama Nia? Ya, saya nggak tahu, Teh. Ya Nia sih nggak mungkin demen, tapi Satanya kali demen. Apa mungkin ada dendam pribadi kali, Teh, antara Pak Sata sama keluarganya di masa lalu gitu. Bisa juga ya, karena kita belum tahu, belum ada dapet cerita tentang bapaknya sama Pak Sata. Apakah ada konflik yang nggak bisa diselesaikan? Itu saya juga mikirnya ke situ, Teh. Bisa jadi Pak Sata ini punya konflik pribadi sama almarhum bapaknya Nia. Bisa Sata demen sama mamanya Nia, terus dihalangin bapaknya, bisa juga kan? Bener. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Iya. Kemudian dihalangin sama bapaknya kan gitu. Jadi dalam berebut cewek itu dia kalah lah Sata sama dia, sama bapaknya Nia itu. Terus Tapi kenapa sampai ke bawah sekarang ke kita kan nggak masuk akal. ke bawah ke kitanya bukan nama saya, Teh. Sebenarnya Pak RT. Iya makanya lah, kok bisa ke bawah-bawah gitu. Kalau dia dendam sama bapaknya, kenapa harus saya? Kenapa harus RT yang kena? Mungkin dia nggak suka aja, Teh, kita terlalu dekat sama Nia. Ya makanya dari itu kita pantaunya dari jauh aja. Sata juga kita Assalamualaikum. liatin. Waalaikumsalam. Ini lu urusannya bagaimana sih, Teh? Gimana sih? KTP. Ya, Kan elah. kemarin saya udah nyerahin berkas. Iya. Duit 500.000. Ini udah mau 3 bulan, Teh. Ini bagaimana? Kalau KTP kan bukan wewenang saya, itu kan nyangkut dulu di kecamatan. Nanti dia yang nyurpai nih RT sini, RW ini, gitu kali udah jadi, cuman belum disebar kali. Maksudnya sebar gimana, Teh? Ya kan di kecamatan ditumpuk dulu. Dia lihat alamatnya masing-masing. Wah ini RT segini, RW segini, baru dikasih. Barangkali udah ada di kelurahan tapi belum sempat Pokoknya gua begini, Teh. Kalau itu sampai KTP nggak ada kejelasan, Teh, gua minta balik dari uang gopay jadi 1 juta, Teh. Itu udah pasti ada. udah Karena pasti apa? jadi. Juta, Teh. 3 bulan gua nunggu, Teh. Gua mau kawin kagak gagal mulu karena ini KTP. Itu pasti jadi. Lu sabar aja tunggu di rumah. Ntar gua datang ke RT, ente anterin langsung. Gua bosen gua di rumah. Kopi udah berapa ratus. Gelas itu habis. Selama 3 bulan. Ya, Teh. Mas urusan gimana sih? Ya Saya mah ini mah nggak ikut campur ya. KTP bukan saya yang bikin. Gope, Teh. Lah kan perantara dari lu, Teh. Ya cuma perantara nganterin. Yang jalan itu kan bukan gua. Jadi udah jadi atau belumnya gua nggak tahu. Sekarang gini aja, lu sabar aja dulu, tungguin di rumah. Nanti juga ada orang kecamatan datang ke rumah. Sabar sampai tahun berapa, Teh? 3 Ya, bulan, ya. Teh, katanya. Gimana urusan ini? 3 bulan. Gua kalau mau hitung-hitungan sama lu, Teh, nih, sambil gua nunggu itu KTP jadi. Kopi udah berapa ratus gelas habis gua nunggu itu KTP. 3 bulan. Rokok udah berapa bungkus habis sama gua. Lah itu mah Kalau resiko. gua hitung-hitungan tuh. Itu mah resiko. Terus gua mau kawin. Data gua nggak bisa nungguin KTP. Gimana, Teh? Sabar aja dulu kawinnya. Ini sip lu, aduh gimana sih RT lu sip? Maaf, Pak. Ini saya nggak ikut campur. Saya kan nggak tahu kalau ini. Udah. Gope. Ntar gampang dianterin kalau udah jadi. Ntar gua lihat dulu. Enggak, kecamatan. maksud gua tuh lu tuh ngomong, Teh, kalau misalkan duitnya kurang, itu ngomong. Jangan lu lu sengaja lu kayak aduh. Emang Mempermainkan gua lu, Teh. kalau untuk 3 biaya bulan, Teh. segitu, untuk jadi atau lambatnya jadinya itu bukan urusan saya. Bagaimana di kecamatannya nanti? Berarti lu nggak sesuai, Teh, ngomongnya. Di awal ngomong sama gua seminggu kelar. Ini udah mau 3 bulan nggak Ya kan kelar-kelar. kita nggak tahu ke atasnya mentok di mana gitu. Apa dananya kemakan sama orang kecamatan? Gua rasa mah ini sip pakai menit duitnya ini. RT mau gitu mulu kalau dapat komisi. Kagak berani, sip. Kata makan uang itu nggak berani. Gope, bikin KTP, gope. Sebenarnya kalau gua mau ngurus sendiri tuh gratis, cuman gua nggak ada waktu buat ngurus. Kayak ada RT, fungsi RT ya buat ngelayanin masyarakat, warga. Ya udah nanti saya telepon, saya
Saya ke rumahnya. Udah Lu 3 bulan. pulang aja kamu dulu belum pulang. telepon. 3 bulan. Itu urusan nanti di rumah, jangan di sini di jalanan malu-maluin RT aja. Bukannya gitu, ini kan gue sekalian lewat. Ada lu yang gue tanyain. Ya nanti di Lu rumah. rumahnya kalau gue samperin orang kagak ada mulu, ngumpet mulu. Datang baik-baik ke rumah, assalamualaikum. Nanti ke rumah aja lah habis maghrib. Saya ada di rumah. Ketok baik-baik. Tanyain KTP, nanti saya lihat udah turun atau belum. Saya tinggal telepon kecamatannya. 3 bulan. Iya, memang 3 batasnya. bulan itu 90 hari, Teh. 90 hari. Ini kan bikin KTP kan bukan ente aja, seluruh rakyat. Barangkali Itu di kan per wilayah, Teh. dua PRT ini mah. di Wilayah, Teh. dicapil itu numpuk. Jadi belum sempat disurvei semua. Udah sabar aja, sabar. Ngambil motor. Ya kan harus dilihat alamatnya, jangan sampai keliru kelurahannya. Nama sama kan bingung. Seandainya nama Ogi sama-sama, tapi dari kecamatan Duren Sawit. Kan nggak mungkin. Udah gini aja Teh dah. Gue udah capek lama-lama nunggu ini. Gua kasih waktu 2 kali 24 jam, 2 hari tuh. Kalau sampai 2 hari nggak ada kejelasannya, udah gue tarik 1 juta duit gua. Buset. Bayar gope narik 1 juta. 3 bulan nanti. Beneran dia ya. Nah, PRT tuh nggak bilang saya. Bukan masalah pinter sih ini Teh. Udah, sekarang berapa gini. ratus gelas gua selama 3 bulan ngopi. Nah, itu mah resiko ya. Masa nungguin kopi harus dari saya juga? Nggak bisa Kalau lah. diting itu mau lebih dari itu. Teh. Udah, sekarang pulang. Nanti kalau jadi saya anterin. Pasti jadi besok juga dah. Saya ke kecamatan langsung. Waduh. Nggak usah nunggu-nunggu, saya jemput. Sip, jadi saksi sip ya. Jadi saksi tuh. Sip. Saksi. Itu di gope. Isinya ada murun. Gope bin KTP enggak me gope teh. Udah kalau gitu, gua tunggu sip, saksi sip ya. Siapa? Siap. Tenang ada komisi buat lu. Ya, ini begini. Kalau urus-urusan tuh biar rapi tuh begini, PRT. Iya, lu pantau nih Yang penting ada komisinya. Saya kan jalan, Cak. Sip, punya sip ah. Ini orang kecamatan juga mentongin di sono nih. Udah gua ditungguin sama Dewan ini. Iya, Pak. Ini dulu. Hmm. Dan apa yang nggak kerja? Iya. Taunya cuman jadi. Nggak tahu RT kerjanya puyeng juga. Yang mana teh? Ngomong itu si Sata di mana? Masih kita selidikin nggak ini? Harusnya sih jangan sampai dia berbuat yang enggak teh. Saya khawatir teh. Kalau berbuat yang enggak sih kayaknya nggak mungkin. Ya maksudnya teh gini teh. Dalam hal ya ancaman dia itu membuat kita tuh berdua murun nggak tenang sama dia teh. Ancaman dia itu, ya kan? Memang Sata itu banyak duit, apapun bisa dibeli. Tapi kebenaran pasti akan menang kebenaran. Bener teh. Nggak mungkin loh dia bayarin apa-apaan yang nggak benar. Terus Ya tetap udah, ini. ya tetap kerjaan kita mantau, Sata kita pantau, sini ya kita pantau. Waalaikumsalam. Bro, Gawat ini mata. kenapa? Iya udah di rumah. Kenapa nih ya? Apanya? Kenapa nih ya? Diem baik. Kenapa diem baik? Kok sudah bisa begitu? Iya teh, samperin aja yuk sekarang sana yuk. Diem baik kenapa maksudnya apa? Tinggal kayaknya. Apa? Saya pegang tadi, menit tadinya udah nggak ada. Ya udah yuk kita ke rumahnya. Napasnya di perut udah nggak ada. Ya udah kita ke rumahnya sebentar. Kita Bener. lihat. Bener teh. Ayo sip, kita lihat sip. Jangan-jangan buruan teh.